Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran matematika dan bahasa Indonesia. Nah, anak-anak hebat, simak baik-baik ya videonya. Untuk materi yang akan dipelajari hari ini yaitu ada dua. Yang pertama, matematika tentang pengukuran sudut, yaitu kita akan belajar tentang pengertian dan bagian-bagian sudut, kemudian pengukuran besar sudut, dan jenis-jenis sudut. Nah, sedangkan bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang tokoh protagonis dan antagonis dalam cerita fiksi. Nah, anak-anak hebat, sebelumnya apakah sudah mengenal apa itu tokoh? Nah, tokoh dalam sebuah cerita itu merupakan pemeran yang ada dalam cerita tersebut. Nah, jadi tokoh itu dapat dikatakan bahwa individu rekaan pada sebuah cerita sebagai pelaku yang mengalami peristiwa dalam cerita. Di dalam tokoh itu banyak jenis-jenis tokoh. Ada protagonis, antagonis, tritagonis, figuran, dan lain sebagainya. Tapi kali ini kita akan membahas tentang tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Nah, apa yang dimaksud dengan tokoh protagonis? Tokoh protagonis itu merupakan tokoh atau pemeran yang secara umum memiliki sifat baik dalam sebuah cerita. Nah, di dalam tokoh protagonis ini menggambarkan watak yang baik dan positif. Tokoh protagonis dapat menyita empati dan perhatian pembaca. Kemudian, apa yang dimaksud dengan tokoh antagonis? Tokoh antagonis itu merupakan tokoh atau pemeran yang secara umum memiliki sifat jahat atau tidak baik dalam sebuah cerita. Nah, jadi tokoh antagonis ini merupakan lawan dari protagonis. Antagonis ini menjadi salah satu tokoh yang menimbulkan konflik dalam cerita. Nah, di dalamnya menggambarkan watak yang buruk dan negatif. Tokoh antagonis ini biasanya dibenci oleh pembaca. Nah, setelah kita mengenal tentang tokoh, kita juga harus mengenal apa itu cerita fiksi. Nah, cerita fiksi itu merupakan cerita khayalan atau tidak nyata. Jadi, cerita fiksi itu dibuat berdasarkan imajinasi dan kreativitas dari si penulis cerita. Contoh cerita fiksi itu ada Danau Toba, Sangkuriang, dan lain sebagainya. Nah, di dalam cerita fiksi ini juga itu terdapat tokoh-tokoh di dalamnya. Yang selanjutnya kita akan belajar ke pengertian sudut. Nah, sebelumnya anak-anak hebat, apakah sudah mengenal apa itu sudut? Nah, sudut itu merupakan daerah yang dibentuk oleh pertemuan antara dua buah sinar atau dua buah garis lurus. Nah, jadi ketika dua buah sinar atau dua buah garis bertemu, itu dinamakan sudut. Nah, di dalam sudut juga itu terdapat bagian-bagian sudut. Agar lebih mengetahui bagian-bagian sudut, coba perhatikan video berikut ini. Nah, sekarang coba perhatikan materi tentang bagian-bagian sudut. Di sini ada dua sudut, ini sama ini. Dan bagian-bagian sudut itu, yang pertama ada nama sudut,
kemudian yang kedua ada kaki sudut, dan yang ketiga ada titik sudut. Yang dinamakan dengan nama sudut adalah sudut BAC atau sudut CAB. Nah, ini dinamakan nama sudut. Kemudian yang dinamakan dengan kaki sudut adalah garis. Jadi antara garis AB dan garis AC. Nah, jadi itu dinamakan kaki sudut. Ada dua garis. Kemudian titik sudut adalah titik A. Nah, ini yang dinamakan dengan titik sudut. Kemudian yang ini juga sama. Ini nama sudutnya berarti RQP atau PQR. Nah, itu nama sudutnya. Kemudian kaki sudutnya QP dan QR. Itu kaki sudut. Kemudian kalau titik sudut, titik Q. Nah, jadi ini merupakan bagian-bagian dari sudut. Nah, bagaimana? Apakah sudah mengerti yang termasuk ke dalam bagian-bagian sudut apa saja? Nah, kalau sudah mengerti, sekarang kita akan melakukan pengukuran besar sudut dengan satuan baku. Nah, alat ukur baku untuk mengukur besar sudut itu salah satunya adalah busur derajat. Nah, busur derajat ini dapat digunakan untuk mengukur besar sudut. Nah, sebelum mengukur besar sudut, kita harus mengetahui bagian-bagian busur derajat ini. Di sana ada skala 0 derajat, ada bagian skala luar, dan juga ada bagian skala dalam. Kemudian ada juga garis alas busur derajat. Kemudian ada titik pusat busur derajat. Dan yang terakhir ada tepi skala derajat. Nah, agar lebih paham bagaimana cara mengukur besar sudut, mari kita lihat video berikut ini. Nah, setelah kita mengetahui tentang bagian-bagian busur derajat, lalu kita akan mengukur besar sudut dengan menggunakan busur derajat. Nah, ini merupakan busur derajat. Nah, yang harus pertama kita lakukan adalah ini merupakan bagian dari titik pusat busur derajat, di mana titik pusat busur derajat ini harus ditempatkan di titik sudut. Nah, titik sudut ini yaitu B, ditempatkan di sini. Titik pusat. Nah, lalu kita luruskan garis alas busur derajat ini harus sejajar atau lurus dengan salah satu garis. Nah, di sini sejajar dengan garis AB. Lalu kalau sudah seperti ini, kita lihat bahwa 0 yang berada di garis A dan B itu menunjukkan ke skala 0 bagian luar. Nah, kalau 0-nya menunjukkan ke bagian skala luar, maka kita menghitungnya juga dengan menggunakan skala luar. Nah, artinya yang dihitungnya itu garis B ke C. Nah, coba kita lihat garis BC ini menunjukkan ke 68. Nah, coba kita lihat garis ini menunjukkan ke 68. Artinya besar sudut ABC itu merupakan 68. Maka kita bisa menulisnya di sini yaitu 68 derajat.
Nah, sekarang perhatikan satu contoh lagi. Nah, pertama, titik pusat busur derajat ini tempatkan di titik sudut B. Kemudian, garis alas busur derajat ini harus sejajar dengan salah satu garis di sini, yaitu sejajar dengan garis AB. Nah, lalu kita lihat garis AB ini di busur derajat 0 itu menunjukkan ke skala bagian dalam. Artinya, kalau skala bagian dalam, kita mengukurnya juga menggunakan skala bagian dalam atau yang berwarna hitam ini. Nah, lalu kita lihat garis BC ini yang menjadi ukurnya itu menunjukkan ke berapa derajat. Nah, di sini yang hitam antara 120 dan 130, maka kita dapat menghitungnya dengan tepi skala yang ada di sini. 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127. Nah, artinya besar sudut ABC ini adalah 127. Dapat dilihat. Nah, jadi kita dapat menuliskan di sini yaitu besarnya 127 derajat. Nah, kemudian yang terakhir itu ada jenis-jenis sudut. Nah, jenis-jenis sudut ini terbagi menjadi 4. Ada sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, dan sudut lurus. Apa yang dimaksud dengan sudut lancip? Sudut lancip itu merupakan sudut yang besarnya 0 derajat sampai 90 derajat. Kemudian sudut siku-siku itu merupakan sudut yang besarnya 90 derajat. Dan sudut tumpul adalah sudut yang besarnya 90 derajat sampai 180 derajat. Dan yang terakhir ada sudut lurus. Sudut lurus itu merupakan sudut yang besarnya 180 derajat. Nah, jadi ini merupakan bagian atau jenis-jenis sudut. Oke, terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan tetap semangat ya untuk belajarnya meskipun kita belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.